Pada awal abad ini, Real Madrid memecahkan rekor transfer dunia secara berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada tahun 2000, mereka mendapatkan jasa Luis Figo diikuti oleh Zinedine Zidane pada tahun 2001, Kaká dan Cristiano Ronaldo pada tahun 2009, serta Gareth Bale pada tahun 2013. Belum lagi pembelian sebelumnya seperti Ronaldo asal Brasil pada tahun 2002 dan David Beckham pada tahun 2003. Yang menandai munculnya era Galactico yang terkenal. Menariknya, melihat daftar pembelian transfer termahal saat ini, tidak ada pemain Real Madrid yang masuk dalam 10 besar transfer termahal. Barcelona memiliki 3 pemain, sementara PSG dan Chelsea masing-masing punya 2 pemain super mahal. Manchester United, Manchester City, dan Atletico Madrid masing-masing memiliki 1 pemain termahal dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apakah Real Madrid masih memiliki Galacticos yang sejati? Dan emangnya masih butuh mendatangkan pemain dengan nilai transfer super mahal? Mendefinisikan makna dari seorang Galactico dapat bersifat subjektif, karena hal tersebut melampaui sekedar keterampilan pemain semata. Claude Makélélé misalnya, tidak memiliki karakteristik sebagai Galactico karena postur yang relatif biasa-biasa saja, dan perannya yang bersifat fungsional dalam tim. Di sisi lain, Raúl González mungkin sesuai dengan citra tersebut, meskipun ia berasal dari akademi klub, bukan dari transfer super mahal. Namun pada kenyataannya, Real Madrid saat ini kekurangan Galacticos yang sejati. Skuad mereka dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yang semuanya menekankan logika, kecerdasan, dan kesabaran daripada pengeluaran berlebihan untuk transfer pemain bintang yang terkenal. Mari kita lihat pemain mana yang masuk dalam setiap kelompok ini. Pemain hebat dari akademi klub. Bagian pertama terdiri dari pemain-pemain dari akademi klub. Meskipun para pemain ini mungkin tidak termasuk dalam deretan para pemain sepak bola terbaik Real Madrid. Kebijakan klub yang dulunya terfokus pada pemain bintang dan produk akademi, sekarang lebih menekankan pada yang terakhir. Nacho yang berusia 33 tahun dan Lucas Vázquez yang berusia 31 tahun, keduanya berasal dari sistem pemain muda dan tetap setia sejak saat itu. Meskipun mereka tidak selalu menjadi pemain inti, kehadiran mereka menunjukkan kontinuitas. Dani Carvajal juga masuk ke dalam kategori ini. Meskipun ia sempat pergi ke Bayer Leverkusen, ia berasal dari akademi klub dan bahkan memiliki klausul pembelian kembali selama berada di Jerman bersama Bayer Leverkusen. Demikian pula Mariano Diaz, menghabiskan 1 musim bersama Lyon, tetapi secara bertahap kembali ke klub dan naik karirnya melalui tim C dan B Real Madrid sebelum menjadi pemain tim utama. Deretan pemain Amerika Latin. Bagian kedua mencakup akuisisi pemain yang berasal dari Amerika Latin. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak klub-klub top Eropa kesulitan untuk mendapatkan pemain langsung dari negara-negara Amerika Latin. Namun Real Madrid telah menunjukkan kecerdikan mereka dalam mendapatkan bakat-bakat muda seperti Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Rodrigo. Mereka adalah pemain andalan Los Blancos saat ini dan dengan cepat mampu beradaptasi dan memainkan peran penting dalam kemenangan Real Madrid di Liga Champions tahun lalu. Bek tengah Eder Militao menunjukkan situasi yang sedikit berbeda, karena ia telah menghabiskan 1 musim di Porto sebelum bergabung dengan biaya yang cukup besar. Namun, itu pun belum mencapai tingkat pemain dengan kategori Galactico. Bintang muda harga mahal. Bagian ketiga mencakup pemain-pemain yang didapatkan dengan nilai transfer yang besar pada usia muda, menunjukkan potensi kontribusi jangka panjang dan nilai jual di masa depan. Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni bukanlah pemain yang murah, dengan perkiraan biaya sekitar 30 juta pounds dan 80 juta pounds masing-masing. Namun, mereka dianggap sebagai bintang masa depan dan cukup muda untuk dijadikan pemain tengah yang tepat yang diinginkan oleh Real Madrid. Selain itu, Dani Ceballos dan Marco Asensio yang tiba dengan biaya yang lebih murah juga masuk dalam kategori ini. Pemain gratisan tapi bukan kaleng-kaleng. Bagian keempat menyoroti 2 pemain yang didapatkan secara gratis. Di masa lalu, mendapatkan bek tengah berkualitas adalah titik lemah bagi Real Madrid. Tetapi sekarang mereka tidak hanya mendapatkan bek yang terampil, tetapi juga melakukannya tanpa mengeluarkan biaya transfer. David Alaba dan Antonio Rudiger, keduanya mendekati usia 30 tahun ketika mereka bergabung dari Bayern Munchen dan Chelsea.
Real Madrid telah belajar untuk tidak menginvestasikan jumlah uang yang besar pada pemain dengan usia seperti itu. Namun mendapatkan mereka melalui transfer gratisan adalah pilihan yang tepat. Pemain lama yang kini jadi bintang Madrid. Bagian kelima adalah para pemain kelas dunia yang sudah lama berkiprah. Karim Benzema berhasil memenangkan Ballon d'Or tahun lalu, tetapi sudah menghabiskan waktu 14 tahun di Real Madrid. Periode yang sangat lama mengingat ketekunan Real Madrid dalam merekrut para superstar. Benzema selalu menjadi pemain berbakat, namun benar-benar bersinar dalam beberapa musim terakhir, terutama setelah Cristiano Ronaldo pergi. Dengan kata lain, absennya seorang Galactico membuka potensi sejatinya. Pemenang Ballon d'Or lainnya, Luka Modric dan Toni Kroos, adalah kasus yang hampir serupa. Modric adalah gelandang Premier League yang luar biasa saat ia bergabung pada tahun 2012. Sementara Toni Kroos bermain sangat baik untuk tim Jerman yang memenangkan Piala Dunia saat transfernya pada tahun 2014. Namun, seperti halnya dengan Benzema, masa kerja mereka yang lama dan keakraban dengan metode Real Madrid adalah ciri yang menentukan status mereka di tim ini, bukan reputasi mereka saat kedatangan atau biaya transfer. Mereka semua pemain profesional yang tenang dan bekerja keras daripada superstar yang individualistik. Galacticos terakhir Real Madrid. Mungkin pemain yang paling pantas untuk dikatakan telah mencapai status Galacticos sejati adalah penjaga gawang Thibaut Courtois. Ia bukan produk akademi, juga tidak didatangkan saat masih muda atau dari liga yang kurang terkenal. Dia adalah seorang kiper kelas dunia yang sudah mapan. Berusia 26 tahun, didatangkan dengan harga yang cukup besar, dan ia berhasil memberikan penampilan individu yang sangat baik untuk membantu Real Madrid memenangkan trofi, terutama dalam kemenangan final Liga Champions 1-0 melawan Liverpool tahun lalu. Tapi apakah seorang penjaga gawang benar-benar bisa dianggap sebagai Galactico? Dan itu hanya meninggalkan satu pemain lain yang telah bermain di La Liga untuk Real Madrid musim ini. Seorang pemain yang tak diragukan lagi merupakan Galactico. Pemain termahal sepanjang masa yang ke-11, didatangkan pada usia 28 tahun dari salah satu klub besar di Eropa, di mana dia adalah legenda yang hampir terlupakan. Pemain tersebut adalah Eden Hazard, seorang penyerang yang sayangnya hanya mencetak 4 gol di Liga dan hampir 4 tahun berseragam Real Madrid. Harus dipertimbangkan juga manajer Real Madrid. Di satu sisi, Carlo Ancelotti adalah pelatih hebat, seorang spesialis Piala Eropa yang pernah bekerja di klub elit di setiap liga utama Eropa. Tetapi juga perlu diingat masa-masa kepelatihannya sebelum di Real. Ia dipecat dari Bayern Munchen karena pemain menganggap metodenya sudah ketinggalan zaman. Ia tidak mencapai hasil yang diharapkan di Napoli, dan yang terakhir, ia hanya finish di peringkat ke-10 dengan Everton. Tetap belum jelas berapa lama Real Madrid akan tetap hidup tanpa Galacticos. Rumor-rumor terus beredar mengenai kemungkinan kedatangan Mohamed Salah, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland, yang semuanya jelas akan menjadi Galacticos. Namun, membangun tim pemenang bukan hanya tentang merekrut pemain-pemain bagus yang super mahal. Ini juga tentang memiliki budaya tersendiri, tentang keakraban antar pemain, dan tentang mengembangkan mereka menjadi tepat seperti yang klub inginkan. Hal ini yang seringkali mengalahkan era Galactico. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.